Selamat malam Jumat saudaraku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang Rini yang selalu didatangi tiap malam oleh makhluk yang menyeramkan, yang selalu berdiri depan pintu kamarnya. Selamat menonton dan mendengarkan. Jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat gelap. Setiap malam aku selalu melihatnya berdiri di depan pintu kamarku. Terlihat bayangannya dari celah bawah pintu. Hanya diam, dia tidak melakukan apapun. Ku rasa dia sedang memperhatikanku dari lubang kunci. Melihat sampai aku lengah dan ia akan menyerangku sama dengan apa yang ia lakukan pada kedua orang tuaku. Aku hanya meringkuk di atas kasur dan menarik selimut sampai menutup kepala, terjogo hingga pagi. Hei, sepertinya kau kurang tidur lagi. Yo, aku memang tidak tidur sama sekali. Semalaman makhluk itu mengintaiku. Makhluk itu lagi, sudah berapa kali aku bilang semua hanya khayalanmu saja. Apakah kematian kedua orang tuaku juga hanya khayalan begitu? Dengusku kesal. Bukan begitu maksudku, tapi, hei, kau mau kemana? Aku langsung meninggalkan Arini berjalan menuju kantin. Setiap kali aku membicarakan tentang makhluk itu, Arini tidak pernah mempercayainya. Lantas podo siapa aku akan berserita? Podo Amar? Tentu saja tidak. Padahal hanya dialah satu-satunya orang yang dekat denganku. Malam ini aku masuk ke kamar tepat jam 09.00 esok. Aku begitu lelah. Bagaimana tidak, aku tidak tidur selama 3 hari berturut-turut. Makhluk itu telah membuatku tak berani untuk memejamkan mata. Ayah dan ibu pasti merasakan juga hal yang sama sebelum kematian menjemputnya. Ku rebahkan tubuhku dan hendak memejamkan mata. Namun sekilas aku melihat bayangan di bawah pintu. Makhluk itu datang lagi. Desahan nafasnya yang berat juga geramannya terdengar jelas dari balik pintu. Oh Tuhan, sampai kapan ini akan berakhir? Apakah malam ini aku tidak tidur lagi? Aku tidak berani keluar kamar. Bahkan sekedar menelpon seseorang untuk meminta bantuan pun aku tak bisa. Aku takut ia tahu dan marah lalu menyerangku. Lagi pula siapa yang akan percaya denganku? Seperti biasa aku hanya membeku di atas kasur menunggu hingga pagi datang. 4 hari sudah aku tidak tidur. Kepalaku terasa sangat pusing. Ku putuskan untuk tidak ke kampus dulu hari ini. Tok-tok terdengar suara ketukan pintu. Dengan langkah gontai aku berjalan menuruni tangga untuk membuka pintu. Rini, kau kenapa? Kamu terlihat kacau sekali. Amar langsung memelukku erat. Arini bilang kau sudah tidak tidur beberapa hari terakhir. Odo opo sayang? Amar melepaskan pelukannya lalu menatapku dengan khawatir. Amar adalah pacarku, kita sudah menjalani hubungan selama sebulan. Tapi sebenarnya aku tidak memiliki perasaan apapun padanya. Aku hanya menganggapnya sebagai kakak. Kalau aku ceritakan kepadamu, apakah kau akan percaya? Dan bukankah kau sudah tahu apa masalahku? Kau tidak tidur karena kau merasa ada sesuatu yang mengintaimu. Bukan merasa, tapi memang kenyataannya begitu. Oke sayang, jika begitu tidurlah, aku akan menjagamu di sini. Kau janji? Tanyaku memastikan. Yo, pergilah ke kamarmu dan tidur. Aku akan di sini menemanimu sampai sore. Ku rasa saatnya bagiku untuk istirahat. Lagi pula Odo Amar yang menemaniku di sini. Itu cukup memberiku sedikit rasa aman. Meskipun harus ku cek terlebih dahulu sebelum tidur apakah ada bayangan di bawah pintu. Sebenarnya makhluk itu hanya muncul pada malam hari saja, tapi tetap saja aku tidak bisa tidur jika dalam keadaan sendiri. Jam menunjukkan pukul 4:30 sore saat aku bangun.
Aku segera turun ke bawah dan melihat Amar sedang menonton TV. "Kau sudah bangun sayang, bagaimana keadaanmu sekarang?" "Lebih baik," jawabku singkat lalu duduk di sebelahnya. "Kenapa kamu nggak keluar dari rumah ini? Kamu kan bisa ngekos." "Enggak Maret, aku sayang sama rumah ini. Begitu banyak kenangan yang terjadi di sini bersama ayah dan ibu. Lalu bagaimana dengan makhluk yang sering mengganggumu itu?" "Entahlah, yang pasti aku akan berusaha untuk bertahan di sini." "Baiklah, Rin, sebenarnya aku sangat ingin menemanimu malam ini. Tapi masih ada pekerjaan yang harus ku selesaikan. Nanti jika aku sudah selesai aku akan kesini." "Enggak opo Maret. Kamu sudah cukup menemaniku seharian tadi. Setelah kamu selesaikan pekerjaanmu istirahatlah. Aku akan baik-baik saja." Aku tahu Amar sangat menyayangiku dan mengkhawatirkan keadaanku. Itu semua terlihat dari raut wajahnya saat hendak keluar dari rumahku. Sebentar lagi malam, waktu yang mendebarkan akan segera tiba. Setelah selesai makan malam, aku segera masuk ke kamar. Ku rebahkan tubuhku di kasur sambil melihat di bawah celah pintu. Sepertinya makhluk itu belum muncul. Ku perhatikan terus dan ia kembali. Hawa dingin bercampur rasa takut menyelimutiku. Sebuah pikiran terlintas untuk mengakhiri semua ini. Ku ambil sebuah gunting di dalam laci. Aku akan keluar untuk membunuhnya. Meskipun aku tak tahu makhluk apa itu dan apakah akan mempan membunuhnya dengan senjata manusia, yang ada di pikiranku saat ini adalah makhluk itu atau aku yang mati. Aku beranjak dari tempat tidurku berjalan perlahan. Ku dengar suara geramannya semakin jelas. Rupanya dia tahu aku akan melawannya. Sekuat tenaga aku lawan rasa takut itu. Bagaimanapun juga makhluk itu telah membunuh orang tuaku. Ku genggam gagang pintu dengan cepat. Ku buka pintu kamarku dan ku serang bertubi-tubi dengan gunting yang kepegang. Darahnya membasahi kedua tanganku. Aku tersenyum puas. Pagi ini para petugas berseragam mendatangi rumahku. Mereka memborgol kedua tanganku dan membawaku ke dalam mobil. Lalu mereka memasukkanku ke dalam sel tahanan. Sebenarnya aku masih bingung apa salahku. Mereka bilang aku di penjara karena membunuh orang. Ada juga seorang wanita paruh baya yang datang ke selku lalu menghujatku habis-habisan. "Dasar pembunuh, mengapa kau tega membunuh putraku? Sudah dari awal aku melarang putraku berhubungan denganmu dan juga untuk bertemu padamu malam itu. Siapa yang membunuh anaknya? Dasar wanita gila." Pada hari berikutnya ku lihat Arini datang menjengukku. Ia sedang berbicara dengan salah seorang polisi. Lalu ia menatap ibu ke arahku. Pada akhirnya aku terbebas dari makhluk itu. Ya setidaknya aku aman di sini. Tapi di mana Amar? Sejak 2 hari aku ditahan di sini aku tak pernah melihat dia menjengukku.